Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Sukacita. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan.
kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu lugian, tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi firman itu agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke semuanya. Cek 1, 2. Cek, cek. Ini. Iya, Oh, dia mau ini. enggak, Angelin mau ngomong dulu di sana. Oke. Cek, oh ya. Oke semuanya, aku perkenalkan dulu ya. Jadi pembicara kita pada hari ini itu namanya Kak Roy Eliazar dari Sati. Oh, Kak Roy bisa dengar suaraku? Oke, bisa. Jadi koneksi. Bentar ya Kak, masih Yang kurang dulu lebih. itu bro, bikin. Itu. Nah. coba Roy ngomong. Tes. Tes. Oke. Oke, Kak Roy boleh memulai sharing pada malam hari ini. Gimana? Suaraku jelas ya? Kurang jelas sih Kak, coba ngomong lagi. Sudah jelas? Oke, sudah siap. Ini sudah jelas. Oke, bagaimana? Suaraku udah masuk, sudah jelas. Oke Kak, sudah. Boleh dimulai. Langsung aja. Oke, sudah jelas ya? Sudah, sudah. Oke, semua bisa dengar? Bisa Kak. Oke, Oke, shalom semuanya. Oke, aku nggak bisa dengar ya makanya. Tapi supaya aku bisa tahu responnya gimana, bisa lambaikan tangan. Shalom. Oke, berarti semua sudah dengar ya suara saya di sini. Oke, terima kasih. Puji Tuhan banget nih diberi kesempatan, dikasih kesempatan sama teman-teman dari GCA Beta Pembangunan untuk sharing firman Tuhan, dan terima kasih juga buat Kak Rista yang kemarin udah hubungi juga, walaupun nggak mendadak juga sih. Jadi ada persiapan juga untuk saya bisa membagikan ya firman Tuhan pada malam hari. So, saya sangat senang banget, saya sangat senang banget bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini, walaupun ya nggak bisa bertatap muka langsung ya, nggak bisa ada di sana langsung. Tapi bersyukur dengan kecanggihan teknologi ya, jarak jauh. BTW saya lagi di Bedugul ya, ada pelayanan juga tadi siang, dan apakah ada yang pernah ke Bedugul? Angkat tangan. Yang pernah ke Bedugul? Belum pernah? Yang mau ikut saya ke Bedugul boleh angkat tangan. Oh, nggak dengar ya? Gimana? Suaranya belum jelas?
Sudah jelas suaranya? Sudah Kak, sudah. Oh sudah ya. Oke. Oke, ya. Jadi ini saya lagi ada di Bedugul dan puji Tuhan sekali lagi saya bersyukur bisa sharing firman Tuhan pada malam hari ini waktunya sangat begitu jauh. Oke, pada malam hari ini kesempatan yang diberikan pada saya dan teman-teman dari GSJ Bethlehem sudah kasih tema yang sangat menarik ya, temanya Pastor, yaitu perkataan yang oke, supaya saya lebih yakin lagi teman-teman dengar suara saya jelas atau enggak, bisa lambaikan tangan sekali lagi teman-teman. Oke, puji nama Tuhan ya, jelas. Oke, perkataan yang membangun ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman pemuda GSJ Elohim Pandaan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai hari ini kita punya satu organ tubuh, dikatakan organ tubuh yaitu mulut ya, yang kita gunakan untuk berkata-kata ya, kita gunakan untuk berbicara, kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama kita. Dan dengan mulut kita juga, nah ini yang sangat luar biasa ya, Tuhan ciptain mulut itu sangat luar biasa fungsinya, yaitu mengungkapkan apa yang ada di hati. Dengan mulut juga kita dapat saling menyapa, kita dapat saling berbicara, bahkan saling curhat satu dengan yang lainnya. Bayangin nih kalau nggak ada gimana ya, kalau nggak ada mulut mungkin kita bicaranya pakai atau pakai hidung atau pakai alis doang. Kita bersyukur kita diciptain Tuhan dengan mulut untuk kita bisa berbicara, untuk kita bisa berkata. Kan firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Di sini kita dapat lihat ya bahwa mulut ini punya peran yang sangat-sangat penting, punya peran yang sangat-sangat luar biasa. Jadi Tuhan tahu, ya Tuhan nyiptain kita kalau kita diciptakan tanpa mulut, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan saat kita berkata-kata, saat kita mengucapkan sesuatu, ibaratnya kita tuh sedang menabur perkataan ya, kita kayak menabur perkataan yang akan kita tuai suatu saat nanti. Sehingga ini coba teman-teman perhatikan ya, setiap perkataan yang terucap akan terjadi bagi. Nah, dengan kata lain ya, perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat positif seperti memuji Tuhan, berkata-kata yang benar, dan juga bisa berkata sebaliknya, yaitu kata-kata yang negatif. Contohnya kayak gimana? Kata-kata negatif. Mungkin kayak gosip ya, kata-kata ya yang ngomongin orang di belakang dan lain sebagainya. Dan kita tahu dari kenyataan ini, bahwa memang kenyataannya lidah kecil ya. Lidah kecil, mulut kecil ya. Tapi mulut punya kuasa yang cukup besar. Teman-teman masih ada di sana, bisa lambaikan tangan supaya saya bisa yakin teman-teman mendengar semua, puji nama Tuhan. Oke, nah dan dari kenyataan ini kita harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati ya, berhati-hati untuk apa? Berhati-hati untuk apa? Memilih kata-kata dalam setiap ucapan kita. Ya. Memilih kata-kata yang keluar dari mulut kita mesti hati-hati. Dan ada baiknya ketika kita mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita mesti mikirin dulu. Ini kata-kata berguna atau enggak? Ini kata-kata bermanfaat enggak? Kalau aku ucapkan ya, ini kata-kata berguna enggak kalau aku katakan? Nah, dan di sini Yakobus memberitahu kita juga bahwa ya, walaupun lidah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya. Kak Roy ke unmute. Oke, sudah jelas? Sudah Kak. Oh sudah, oke, saya lanjut ya. Oke, Yakobus bilang ya, lidah itu bagaikan api yang membakar hutan yang besar. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Sebabnya Alkitab memperingatkan kita bahwa Amsal 13 ayat 12, ini dia bilang ya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Nah, itu pendahuluannya. Jadi kita tahu nih, lidah nih sangat berpengaruh banget, punya dampak yang besar, efeknya sangat luar biasa.
Karena Alkitab juga mengatakan lidah itu bisa membakar hutan yang begitu besar. Jadi dampaknya luar biasa. Jika kita perkatakan hal-hal positif, dampaknya akan luar biasa positifnya. Sebaliknya kalau kita perkatakan hal-hal yang negatif, dampaknya juga luar biasa negatif. Kan begitu ya teman-teman? Saya yakin teman-teman juga paham mengenai kenyataan ini ya. Dan pada malam hari ini kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus 4 ayat 29. Nah, ayat ini akan menjadi dasar firman Tuhan kita pada malam hari ini. Efesus 4 ayat 29. Teman-teman bisa Alkitabnya. Efesus 4 ayat 29. Supaya saya lebih yakin, yang sudah ketemu ayatnya teman-teman bisa melambaikan tangan. Oke ya, melambaikan tangan ya, jangan gerakan TikTok, jangan ya, belum. Yang melambaikan tangan. Oke ya, Efesus 4 ayat 29. Saya akan bacakan teman-teman. Efesus 4 ayat 29. Saya berharap teman-teman sudah siap dengan bacaannya, teman-teman menyimak dengan baik ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun. Karena perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Teman-teman, ayat ini sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat-sangat menarik? Karena di sini kalau kita baca di perikop 4, di pasal yang keempat, ini perikopnya tentang manusia baru. Kalau saya boleh baca di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini apa teman-teman? Perikop ini Rasul Paulus ngasih tahu jemaatnya, ayo, kamu kan sudah hidup nih sebagai manusia baru. Aku sebagai rasul Tuhan mau menegaskan kepada kamu ya, sebagai orang yang sebagai manusia baru, kamu jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan ditekankan di ayat yang ke-29, jangan ngomong kotor ya. Simpelnya kayak gitu, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pertanyaannya dari ayat ini, kita lagi tiba-tiba muncul di pikiran. Apa ya perkataan kotor yang dimaksudkan Rasul Paulus? Apa sih yang Rasul Paulus maksudkan? Nggak boleh ada perkataan kotor dari keluar mulutmu. Apa nggak boleh ngomong kotor? Ngomong kotor, ya? Ini kotor. Apa itu maksudnya Paulus? Ya kan? Berarti aku nggak boleh ngomong kotor dong. Berarti harus ngomong bersih. Jadi kemana-mana bersih ya, bukan kotor ya, enggak. Tentunya nggak seperti itu ya. Tentunya nggak seperti itu. Apa yang dimaksudkan di ayat ini tentang perkataan kotor? Teman-teman ya, yang dimasukkan Paulus tentang perkataan kotor itu adalah perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia. Jadi Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan pada saat itu bahwa udahlah, kamu nggak usah ngomong yang pada akhirnya itu sia-sia. Akhirnya perkataan yang kamu perkatakan itu dampaknya ya udah sia-sia aja, kayak nggak penting aja gitu, kayak nggak penting aja. Bahkan apalagi kata-katamu yang kamu ucapkan itu sampai bikin orang kesel, mungkin ya, bikin orang sakit hati, bikin orang kepikiran mungkin ya, karena mungkin bahasanya nusuk banget, nusuk sampai ke dalam, nusuk sampai ke dalam, akhirnya kepikiran ya, akhirnya ya udah mulai nyinyir sana nyinyir sini. Nah, ini yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jangan lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, artinya perkataan yang sia-sia. Nah, terus apa? Apa yang Rasul Paulus inginkan? Ya, koma ya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ini, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, artinya kita perkatakan perkataan firman sesimpel itu. Tapi secara teori bisa kita katakan simpel ya, tapi pada prakteknya udah, namanya manusia apalagi kita anak muda di tengah tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, biasanya orang itu kelihatan aslinya kalau dia ada dalam tekanan.
Ya, orang itu kelihatan wujud aslinya ya gitu ya bahasanya ya. Kalau dia ada masalah, kalau dia ada satu tekanan dalam hidupnya, mungkin dia ngalamin masalah, mungkin dia ngalamin satu pergumulan, atau mungkin tiba-tiba kayak mungkin lagi di jalan nyetir tiba-tiba ada orang nyebrang mendadak langsung ya tit ya, dalam tekanan wujud aslinya. Nah, Rasul Paulus mau kasih tahu ya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Artinya apa? Perkataan kata-kata firman Tuhan kita harus ucapkan setiap saat. Ini yang dimaksudkan di dalam Efesus 4 ayat 29. Dan dijelaskan lagi di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Kasih karunia di sini ya artinya yang dimaksudkan Rasul Paulus ini adalah berkat. Jadi ketika orang dengar kita ngomong apa, orang itu diberkati. Bukan orang itu menjadi terkutuk oleh karena perkataan kita. Ini teman-teman, yang dimaksudkan di Efesus 4 ayat 20. Nah, mungkin kalau kita baca secara sekilas, kita langsung paham, kita mudah untuk memahami. Jangan ada perkataan kotor, artinya jangan ngomong yang sia-sia, tapi perkatakan perkataan yang baik untuk membangun ya, bukan menjatuhkan orang. Saya yakin teman-teman mengerti, teman-teman paham ya, bedanya membangun dan menjatuhkan. Karena apa? Karena ini perlu untuk kita perkatakan di dalam kehidupan kita dengan sesama kita, supaya mereka yang mendengarnya sekali lagi dapat berkat, diberkati melalui kehidupan. Nah, kita masuk ke realitas, kita masuk ke kenyataan di dalam kehidupan kita. Di zaman postmodern ini teman-teman, ini adalah zaman postmodern, artinya setelah modern ya, kita masuk di zaman postmodern yang membuat kita anak-anak Tuhan ya teman-teman, perhatikan baik-baik, ini penting. Kita sadar nggak sadar, nggak mau, kita diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, terutama pengaruh-pengaruh dalam tanda kutip buruk ya, di sekitar kita. Melalui apa teman-teman? Melalui film, ya, melalui media sosial, melalui game, wah ini ya teman-teman, melalui media sosial, melalui Instagram, Facebook, Twitter, apalagi mungkin game Mobile Legend dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita berpikir lebih dalam lagi, mungkin secara nggak sadar kita sudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang dalam tanda kutip buruk. Saya kasih contoh teman-teman, berita hoax. Kalau main Mobile Legend kadang ada aja ya perkataan-perkataan yang tit ya. Kalau kita mungkin buka Instagram, kita buka Facebook, kita buka Twitter, yang trending topik selalu apa? Hashtagnya, waduh, ya perkataan-perkataan yang waduh tidak benar seperti itu ya, bisa saya katakan tidak benar. Karena memang kenyataannya seperti ini, kita diperhadapkan, apalagi dengan ini dia datangnya film-film ya. Saya bukan tidak suka film Korea, saya suka film Korea. Ada yang suka film Korea boleh angkat tangan? Ya, yang nggak suka boleh keluar dari ruangan. Nggak, saya bercanda. jangan keluar dong. Atau saya yang keluar dari mobil ya. Saya suka film Korea, tapi saya nggak pernah nonton ya, karena kalau saya bilang nggak suka nanti banyak yang musuhin saya. Enggak, saya suka terkadang lihat trailer-trailernya ya, karena mereka punya style keren aja gitu, jadi enak gitu. Nah, dari film-film yang kita dengarkan, dari film-film yang kita tonton teman-teman nggak sadar ya, apa yang kita terima adalah hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip buruk. Ya. Drama-drama percintaan, drama-drama sinetron yang sangat begitu luar biasa ya, azab-azab dan lain sebagainya, itu mungkin menarik, tapi nggak sadar menyeramkan untuk untuk apa ya, pendengaran kita, karena kita dengar apa hal-hal yang dalam tanda kutip dunia perkataan, bukan firman Tuhan katakan. Ini yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus seimbang. Kita nggak apa-apa suka sama film yang ada saat ini, yang lagi booming pada saat ini, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus mengerti bahwa apa teman-teman, bahwa kita harus senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang amin. Teman-teman bisa angkat tangan, amin. Ya, sebagai respon amin kita bisa memberikan puji nama Tuhan. Dan fenomena pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin saat ini sedang kita hadapi teman-teman ya, kenyataannya tidak terjadi di masa ini doang ya, nggak terjadi di masa ini saja, tapi
sudah terjadi di masa Paulus. Nah, makanya Paulus katakan, ini sangat menarik ya. Efesus 5 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Pada saat itu, pada saat Rasul Paulus menginjil, berkhotbah, melayani Efesus, banyak sekali orang-orang yang disesatkan dengan perkataan-perkataan yang hampa. Jadi bukan saat ini aja pengaruh-pengaruh tersebut ada, tapi sejak dahulu kala. Ya, tapi oleh karena media kecanggihan teknologi, ya, jadi kelihatan serem aja. Mungkin banyak orang yang bilang ya, buset dah, ya, hari-hari ini banyak sekali ya orang-orang jahat. Aduh, perasaan tahun 2000 waktu aku kelas 2 SD nggak begitu banyak sih orang jahat, tapi kok 2020 ini orang makin jahat ya, kok orang rasanya makin banyak yang jahat. Padahal teman-teman kenyataannya udah sama aja. Orang dari dulu juga udah jahat juga. Ya kan dari zamannya Nabi Nuh orang juga jahat. Makanya Tuhan kasih air bah, karena ya udah orang dari dulu emang ada yang udah jahat banget. Cuman karena kecanggihan media teknologi. Jadi ya udah kelihatan Tuhan mulai kelihatan. Nah, teman-teman kita balik lagi ke perkataan yang membangun. Dan ketika kita berbicara tentang perkataan yang membangun, ya sekali lagi, hendaknya ucapan kita adalah ucapan yang membangun dan memberkati orang lain. 1 Petrus 4 ayat 11a dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Ya. Orang berbicara, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Artinya apa? Sesimpel ini, gimana kita mau nyampein firman Allah, sedangkan kita nggak pernah baca firman Allah? Sekali lagi, bagaimana kita mau menyampaikan firman Allah, bagaimana kita mau memperkatakan firman Allah, kalau kita sendiri nggak pernah baca firman Allah? Seringnya apa? Kita baca hal-hal lain, kita dengar hal-hal lain yang otomatis secara psikologi, apa yang paling sering kita dengar, apa yang paling sering kita baca, itu secara otomatis keluar aja. Ketika kita ada dalam tekanan. Teman-teman, satu hal yang menarik kita mau belajar dari Yesus. Ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa bagian ini saya rasa cukup menarik dan cukup penting untuk kita perhatikan, karena kita bersyukur sebagai orang-orang atau anak muda yang mungkin saat ini sedang ada dalam permasalahan. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam satu tekanan, mungkin dari teman kita, ya. Mungkin dari lingkungan pekerjaan kita, mungkin dari sekolah kita, apalagi sekolah online, apalagi mungkin kita punya masalah, kita punya tekanan di dalam keluarga kita. Teman-teman perhatikan hal ini. Bersyukurlah kita, sekali lagi, bersyukurlah kita yang saat ini ada di dalam tekanan tersebut. Bersyukurlah kita yang saat ini ada dalam tekanan tersebut, ada dalam masalah tersebut. Karena apa? Karena kita bisa merasakan, kita bisa ngerasain apa yang Yesus rasakan pada saat itu ketika Yesus dikhianati oleh siapa? Yudas. Teman-teman, kita mau belajar, perhatikan hal ini baik-baik. Perhatikan hal-hal ini baik-baik. Bersyukurlah kita yang saat ini ada dalam tekanan. Karena apa? Kita ada di posisinya Yesus waktu Yesus dikhianati. Dan nggak sampai di situ. Bersyukurnya adalah apa? Kita bisa belajar dari respon Yesus ketika Yesus dikhianati oleh Yudas. Saat ini mungkin kita dikhianati. Saat ini mungkin kita ada dalam tekanan. Saat ini mungkin kita ada dalam satu pergumulan yang sangat-sangat berat. Mungkin dalam hidup kita udah sangat aduh. Nggak berarti mungkin hidup kita ini lagi karena pergumulan tersebut, tapi bersyukur. Kita bisa belajar dari respon Yesus di malam saat itu. Yesus tahu dia dikhianati oleh Yudas, tapi apa yang dilakukan Yesus, teman-teman? Dia ngelapin, ya. Dia cium kakinya Yudas, dia cuci kakinya Yudas. Dalam tanda kutip, dia memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Bisa saja Yesus memperkatakan hal-hal yang negatif. Lu kurang aja lu Yudas ya. Lu udah gua didik, gua rawat, tapi lu ada aja ya. Setelah gua ya, gua Tuhan ya. Kamu muridku ya, kamu detik ini aku bisa rubah kamu jadi batu. Ya kan, aku Tuhan Yudas, kamu hianati aku. Bisa aja Yesus ngomong kayak gitu, bisa aja. Tapi respon Yesus harus kita teladan bahwa
dia senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Amin teman-teman, bisa lambaikan tangan sebagai respon kita bahwa kita mengamini firman Tuhan. Ya teman-teman, kita belajar dari tokoh yang sangat luar biasa, Yesus. So, mungkin saat ini di antara kita ada yang dalam Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin nggak sengaja kita nyeplos aja gitu ya. Gitu ya, memperkatakan hal-hal mungkin ya di dalam hati kita memperkatakan hal, wah dasar nih orang kurang ajar, wah orang ini nggak tahu nih ya, gua sama dia tuh udah deket lama, lu aja nggak tahu, lu oh kamu mau oh ngerebut dia dari aku ya kan, misalnya kayak gitu. Oh kamu mau sama dia, oh kamu lihat aja, ada yang banting jaket dong, ada yang pakai janting, aduh, sabar ya, sabar dulu ya, peace, oke. Nah, dalam hati kita udah jengkel banget, terus kita apa? Kita berpikir untuk, lihat aja ya, aku bisa tunjukin kalau aku lebih cantik dari dia, aku bisa tunjukin kalau aku lebih ganteng, aku lebih tajir, bla 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 gini. Dan pada kenyataannya di praktek kita beneran tuh ya, mempraktekkan, mewujudkan apa yang kita perkatakan ya. Bukan hal-hal yang membangun, tapi hal yang untuk menjatuhkan orang lain ya. Kita bikin, saya mungkin tidak bisa katakan lebih jauh lagi, karena jujur saya juga pernah ya ada di dalam posisi itu, dan saya tersadar bahwa ini satu tokoh yang luar biasa, Yesus. Respon Yesus ketika ia disakiti, ya tetap memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap memperkatakan hal-hal yang membangun. Karena apa? Yesus rajin baca firman. Simpel. Yesus dengar firman Tuhan, nggak cuma dengar, dia praktekin, dia ini nggak cuma sekedar. Nah, kita juga harus belajar. Malam hari ini dengar firman Tuhan yang sangat sederhana dari Yesus 4 ayat 29, biar kiranya ini nggak cuma sekedar jadi teori doang, teman-teman. Kita praktekin, kita benar-benar praktekin, dan gimana caranya kalau ada pertanyaan, gimana caranya kita berkatakan hal-hal yang membangun. Lihat Yesus, baca firman Tuhan, dia nggak cuma, saya bersyukur saya bisa ikut grup baca lapor Alkitab, saya ya itu, saya bisa lapor ya sebagai bukti bahwa ya kita semua membaca, tentunya jangan sampai cuma lapor doang ya udah sih, ada teman yang lapor nih, udah ikutan lapor, tinggal copy-paste, habis itu edit ya. Saya yakin dan percaya semua kita pasti beneran baca, dan kita benar-benar lakuin di dalam kehidupan kita, agar apa? Ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita mungkin ada dalam pergumulan, yang keluar adalah perkataan yang membangun. Dan sebagai kesimpulan teman-teman untuk firman Tuhan pada malam hari ini, ya mari kita belajar untuk melatih ya perkataan kita, melatih lidah kita. Karena tadi yang dikatakan firman Tuhan ya, lidah ini bisa ngebakar hutan yang besar ya, kuasanya sangat besar ya. Kita latih lidah kita menjadi apa? Lidah seorang murid Kristus ya, yang senantiasa memberikan apa? Memberikan semangat baru ya. Teman-teman kita mungkin dia dalam kesusahan, sesimpel itu teman-teman. Ayolah bro, semangat gitu ya, jangan malah dijatuhin. Baru bisnis ya bisnismu kacau ya, kamu baru bisnis dropshipper ya, nggak ada yang beli tokomu ya di Shopee, di Tokopedia. Makanya udah gue bilang, lu nggak usah sok-sokan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi harusnya kita memperkatakan hal-hal yang positif. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Ayo makin rajin lagi datang ke gereja. Ayo ke gereja, motivasinya bukan apa? Cari pacar. Ya tapi cari Tuhan dulu ya, karena cari pacar mah bonus aja, ya kan? Nah, dan ingat, ini poinnya. Kita harus memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita harus, ini yang terpenting, sebagai penutup dari firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus berani memperkatakan firman Tuhan, ya, karena setiap perkataan firman Tuhan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang sangat luar biasa, bisa berdampak. Mungkin kita katakan kepada orang yang lagi lesu, lagi berbeban berat, kalau kita katakan perkataan firman Tuhan, yakin dan percaya orang itu diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan semangat lagi untuk bisa berjuang di dalam kehidupan yang mungkin akhir-akhir ini yang kita rasakan ya di masa pandemi ini mungkin cukup berat untuk beberapa orang. Dan biar kiranya setiap kata-kata kita selalu menjadi berkat untuk semua orang. Saya dan percaya ke depannya kita akan menjadi anak-anak muda yang lebih dewasa lagi,
nggak cuma dengar tapi kita lakuin firman Tuhan, nggak cuma ngomong paham amin, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehingga orang lihat kehidupan kita, orang itu dapat berkata amin, aku mau ikut Yesus benar-benar, aku mau benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Aku lihat itu kakak itu, aku lihat cici itu, aku lihat tokoh itu, dia selalu memperkatakan hal yang benar, sehingga apa? Perkataan kita menjadi berkat untuk orang lain. Akhir kalinya saya akan bacakan dasar kebenaran firman Tuhan kita dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita Amin. berdoa. Ya. Oke, kok nggak nyala? Oke. Oke. Oke, terima kasih Kak Roy buat ya. sharingnya pada malam hari ini. Sangat memberkati kita semua supaya kita bisa belajar untuk membangun perkataan yang baik. Oke semuanya, ayo kita say thank you ke Kak Roy. Tambahin tangan kalian. Thank you Kak Roy. Oke, sama-sama. Oke, Om Andi, kalian luar biasa. Kak Roy jangan live dulu karena kita akan menutup. Om Andi akan menutup firman Tuhan dan ibadah live ini. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini dalam ibadah kaum muda Youth Friendship, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus menggunakan perkataan kami dan secara khusus untuk memberitakan kabar baik, yaitu kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya berkati hamba-Mu, Tuhan Kak Roy, kiranya Tuhan juga terus akan memakai dalam pelayanan yang ke depan. Dan Tuhan juga memberkati kami semuanya, dan berkati dalam ibadah selanjutnya. Kami menyerahkan dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Roy. Terima kasih Om Andi. Oke. Udah.